Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Fauzan dengan NPM 2017-21500-212 dari kelas R7C Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Indraprastra PGRI. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan ejaan bahasa Indonesia, yang mana pembahasannya itu adalah pengertian ejaan, kemudian ada periodisasi ejaan di Indonesia, dan yang terakhir adalah penggunaan ejaan. Masuk ke poin pembahasan pertama yaitu pengertian ejaan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai ejaan. Di antaranya ada Arifin. Menurut Arifin, ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Kemudian ada Suryaman. Menurut Suryaman, ejaan adalah keseluruhan peraturan dalam melambangkan bunyi-bunyi ujaran, menempatkan tanda-tanda baca, memotong suku kata, dan menghubungkan kata-kata. Kemudian ada lagi Sri Haryatmo. Menurutnya, ejaan adalah aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis dan aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Haryatmo Sri tahun 2009. Kemudian ada menurut Suyanto. Menurut Suyanto, ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Kemudian masuk ke periodisasi ejaan bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, ejaan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, tahun 1901 dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Tengku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thalib Sultan Ibrahim. Kemudian pada tahun 1947 dikenal ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Penyusunnya adalah Mr. Raden Suwandi yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Selanjutnya pada tahun 1954 dikenal ejaan pembaruan melalui Kongres Bahasa kedua di Medan tahun 1954. Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Kemudian tahun 1959 dikenal ada ejaan Melindo. Melindo merupakan akronim dari Melayu Indonesia. Draft penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah negara Malaysia. Kemudian tahun 1972 dikenal ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mengatur tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Kemudian yang paling baru, yang masih berlaku sampai sekarang adalah ejaan bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan yang disempurnakan. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai penggunaan ejaan. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin yang harus dibahas, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Oh iya, penggunaan ejaan ini berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa membandingkan apa-apa yang ada di PowerPoint ini dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang kalian bisa lihat secara daring. Pemakaian huruf sebenarnya banyak sekali dalam PUEBI, namun hal yang saya garis bawahi adalah pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring, dan pemakaian huruf tebal.
Karena dalam praktiknya, mahasiswa atau bahkan penulis sering sekali melakukan kesalahan ketika memakai huruf-huruf yang ada 3 ini. Masuk ke pembahasan penggunaan huruf kapital. Ada beberapa ketentuan dalam PUEBI mengenai penggunaan huruf kapital, namun hanya beberapa saja yang saya garis bawahi. Lagi-lagi karena kesalahan penulis ataupun mahasiswa masih sering dilakukan dalam penggunaan huruf kapital. Harusnya huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Kalian bisa lihat contohnya. Pada suatu hari, P-nya ditulis kapital. Kita harus menabung. K-nya ditulis kapital. Milik kita bersama. M-nya ditulis kapital. Kemudian, aturan selanjutnya adalah huruf kapital harus digunakan pada huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya Rival Fauzan. R-nya kapital dan F-nya kapital. Dewa Mabuk. D-nya kapital dan M-nya kapital. Kemudian, huruf kapital harus digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya dalam kalimat, Ozan bertanya, kapan kita pergi? Kalimat kapan kita pergi merupakan petikan langsung, maka K-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Ketentuan selanjutnya adalah huruf kapital harus digunakan pada huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Kita lihat contoh, Injil, I-nya kapital, Islam, I-nya kapital, Allah, A-nya kapital. Dalam kalimat misalkan, Tuhan, semoga aku selalu berada dalam naungan-Mu. Mu di sini merupakan sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, maka M-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Contoh lagi, semoga kita selalu dilimpahi karunia-Nya. Nya merupakan kata ganti untuk Tuhan, maka N-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Ketentuan selanjutnya adalah huruf kapital harus digunakan pada huruf pertama unsur nama gelar. Contohnya Haji Agus Salim. Haji merupakan nama gelar, maka H-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital harus digunakan pada huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya, Presiden Soekarno. Presiden merupakan sebuah jabatan, dan karena di situ diikuti nama orang, maka P-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, ketentuan selanjutnya adalah huruf kapital harus digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia dan suku Asmat. Kemudian, ketentuan selanjutnya adalah huruf kapital harus digunakan pada huruf pertama nama unsur hari, bulan, peristiwa, hari besar, atau tahun. Selasa merupakan nama hari, maka S pertama harus menggunakan huruf kapital. Kemudian Agustus merupakan nama bulan, maka A-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian contoh selanjutnya adalah tahun Hijriah. Tahun di situ dalam kata tersebut T-nya tidak perlu ditulis huruf kapital. Yang harus ditulis huruf kapital adalah Hijriahnya. H dari kata Hijriah, karena Hijriah merupakan tahun dalam penanggalan Islam, maka H-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Ketentuan selanjutnya adalah huruf kapital harus ditulis ketika menuliskan huruf pertama nama geografi. Contohnya, Jakarta. Jakarta merupakan letak geografi, maka J-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Asia Tenggara. Asia merupakan letak geografi dan Tenggara merupakan letak geografi. Maka Asia Tenggara, A di Asia, pada A pertama harus ditulis dengan huruf kapital dan Tenggara T-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ini merupakan hal yang saya garis bawahi juga, penggunaan huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari 2 huruf vokal. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Contohnya ai dalam posisi tengah, Bairung dalam posisi air, pandai. Au, autodidak, Taufik, harimau. Ei,
Eigendom, Geyser, Survey, OI, Boykot, Amboy. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring digunakan ketika menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Kalian bisa melihat contohnya. Kemudian peraturan selanjutnya adalah huruf miring digunakan ketika menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam suatu kalimat. Contohnya kalian bisa lihat. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Lepas tangan ini harus ditulis miring karena pengkhususan kata. Kemudian selanjutnya adalah huruf miring digunakan ketika menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Istilah ini, Weltanschauung ini harus ditulis dengan huruf miring karena merupakan bahasa atau istilah asing. Selanjutnya adalah penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Et di sini menggunakan huruf tebal. Harus menggunakan huruf tebal. Kemudian huruf tebal digunakan ketika menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab, latar belakang dan masalah. Nah, itu merupakan judul bab, judul subbab, maka harus ditulis dengan huruf tebal. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu penulisan kata. Penulisan kata ini yang diatur dalam PUEBI adalah penulisan kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, partikel. Partikel ini contohnya lah, kah, dan ta, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, kata sandang. Kata sandang di dalam bahasa Indonesia ada dua yaitu si dan sang. Saya menitik beratkan pada singkatan dan akronim karena masih seringnya terjadi kesalahan penulisan dalam menuliskan singkatan dan akronim. Peraturan pertama dalam ejaan dalam menulis singkatan dan akronim yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, A. Nasution, Abdul Haris Nasution. Ketika kita ingin menyingkat nama seseorang, maka masing-masing singkatannya itu diberikan tanda titik dan digunakan huruf kapital. Peraturan kedua yaitu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, KTP, kartu tanda penduduk, SIM, surat izin mengemudi. KTP merupakan bukan sebuah nama, maka tidak harus diikuti dengan tanda titik. SIM, masing-masing elemennya, surat izin mengemudi atau SIM, masing-masing elemennya ini bukan merupakan sebuah nama, maka tidak diikuti dengan tanda titik. Akronim. Peraturan selanjutnya adalah akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, BIG, Badan Informasi Geospasial. Peraturan selanjutnya adalah akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, KOANI, Kongres Wanita Indonesia, Kalteng, Kalimantan Tengah. KOANI merupakan gabungan dari suku kata, maka K di sini harus ditulis dengan huruf kapital. Ingat, huruf depannya saja atau huruf awalnya saja. Kemudian akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum. IPTEK bukan merupakan gabungan nama diri,
maka I di sini tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian masuk ke pembahasan tentang penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca ini yaitu contohnya tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Kemudian tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Kemudian ada tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan ini dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf cetak miring. Contohnya force de majeure, de facto, de jure. Kemudian unsur selanjutnya adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya mesin, machine dalam bahasa Inggris. Karena disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, maka berubah menjadi mesin. Umroh dalam bahasa Arab. Karena diserap dalam bahasa Indonesia dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah, maka menjadi umroh. Cartoon, C-A-R-T-O-N dalam bahasa Inggris, yang ketika diserap dalam bahasa Indonesia maka berubah menjadi kartun. Penerapan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Puebi biasanya diterapkan pada bahasa tulis, contohnya dalam kegiatan surat menurat, penulisan karya tulis ilmiah, dan penulisan koran. Simpulan. Bahasa sebagai produk yang dinamis selalu mengalami perubahan, baik dari kualitas maupun kuantitas. Dalam hal ini jumlah kata secara tidak langsung membuat ejaan juga terus-menerus mengalami perubahan. Mengetahui dan memahami sistem ejaan merupakan hal yang penting. Bahkan sebagai mahasiswa wajib memahami sebuah sistem ejaan. Ejaan merupakan elemen fundamental guna menghindari kesalahan penulisan saat menyusun sebuah tulisan yang sifatnya ilmiah. Terima kasih. Ini merupakan daftar pustaka. Ada 3 daftar pustaka, yaitu jurnal ilmiah yang saya unduh, kemudian dari situs-situs daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.